Sekitar 7.000 kapal dari berbagai negara melintas setiap bulan di perairan Indonesia karena secara geografis negara kita berada di jalur perlintasan perdagangan dunia. Perairan Indonesia juga memiliki kekayaan laut yang begitu melimpah, keanekaragaman hayati, produksi perikanan, energi, hingga pesona bawah laut yang sangat eksotis. Perairan Indonesia merupakan sumber perekonomian bangsa yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Luasnya wilayah perairan Indonesia tidak serta-merta didapat saat Indonesia merdeka, melainkan hasil berbagai diplomasi yang terus-menerus diperjuangkan. Konsep kemaritiman Indonesia tak lepas dari Deklarasi Juanda yang disahkan pada 13 Desember 1957. Perdana Menteri Indonesia kala itu, Juanda Kartawijaya, menegaskan kepada dunia tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia melalui Deklarasi Juanda yang menyebutkan, pertama, bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri. Kedua, bahwa sejak dahulu kala, Kepulauan Nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan. Ketiga, ketentuan Ordonansi 1939 tentang ordonansi dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia. Deklarasi tersebut mengandung tujuan, yakni untuk mewujudkan bentuk wilayah kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat, untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI sesuai dengan azas negara kepulauan, dan untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan NKRI. Masyarakat internasional telah mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan dengan ditandatanganinya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB tentang hukum laut internasional, United Nations Convention on the Law of the Sea, di Montego Bay, Jamaika, 10 November 1982. Indonesia pun meratifikasi konvensi ini dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Konvensi ini pun efektif berlaku sejak November 1994 oleh 117 negara. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional ini, luas geografis wilayah NKRI bertambah. Di perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial sepanjang 12 mil dari garis pangkal itu ada di bawah kedaulatan mutlak suatu negara pantai, dan khususnya bagi kita Indonesia. Nah, di luar itu ada zona lain namanya zona tambahan. Itu 12 mil dari luar laut teritorial. Zona tambahan itu kita masih punya hak di bidang bea cukai, di bidang kesehatan, di bidang karantina, dan di bidang sanitasi imigrasi. Kita masih punya hak lagi tambahan kekuatan hukum di zona tambahan ini. Di luar itu ada ZEE, zona ekonomi eksklusif, sampai 200 mil laut, di mana kita punya hak berdaulat. Begitu besarnya kekayaan hayati di perairan dan didukung luasnya wilayah yurisdiksi Indonesia, memiliki potensi terjadinya pelanggaran dan tindak pidana di Laut Indonesia. Sebut saja kegiatan perdagangan maupun penangkapan ikan secara ilegal, bermacam penyelundupan seperti bahan bakar minyak atau BBM, bahan kebutuhan pokok atau sembako, produk perikanan, kehutanan, hingga narkotika. Ancaman kejahatan lintas negara, perompakan, sabotase objek vital di laut, hingga spionase atau penelitian di laut tanpa izin juga merupakan potensi pelanggaran yang harus diwaspadai. Sekarang masanya adalah masa di mana Indonesia harus berunding dengan negara-negara tetangga untuk menentukan delimitasi, baik itu laut teritorial maupun zona ekonomi eksklusif, dan kemudian juga landas kontinen. Kita tahu bahwa untuk zona ekonomi eksklusif maupun landas kontinen tidak berada di
kedaulatan Indonesia. Ya, di situ Indonesia hanya memiliki hak berdaulat. Nah, oleh karena itu sekarang pemerintah terus berupaya untuk berunding dengan berbagai negara. Ada yang sudah selesai, tetapi masih banyak yang masih belum selesai. Nah, ini yang menjadi tantangan. Demi mengamankan aset sumber daya laut maupun sumber kekayaan alam Indonesia, pemerintah membentuk Badan Koordinasi Keamanan di Laut dan Komando Pelaksana Operasi Bersama Keamanan di Laut. Lembaga non-kementerian yang dibentuk sejak tahun 1972 ini merupakan kerjasama antar kementerian dan lembaga dalam menangani tindak pelanggaran dan tindak pidana di laut atau lewat laut. Setelah meratifikasi Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 dan perkembangan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1996 tentang perairan Indonesia, peran Badan Koordinasi Keamanan Laut dan Komando Pelaksana Operasi Bersama Keamanan di Laut kembali diatur. Tuntutan internasional penegakan hukum sipil dalam civil society, ya penegak hukum sipil. Makanya Bakamla hadir mengiringi Angkatan Laut bekerjasama dengan Angkatan Laut dalam ranah penegakan hukum sipil. Tidak bisa satu badan kita berdiri sendiri untuk mengawasi dan melaksanakan keamanan. Maka itu kita butuh sinergitas di antara mereka untuk bisa mengamankan sehingga laut ini aman dan nyaman untuk usaha dan meningkatkan kontribusi kesejahteraan pada bangsa kita sendiri. Terdapat 14 kementerian dan lembaga yang bergandeng tangan dalam menegakkan hukum di perairan Indonesia. Di antaranya adalah TNI Angkatan Laut, Kepolisian, Kementerian Perhubungan, Bea dan Cukai, hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sinergitas yang terbentuk harus mengacu pada satu tujuan, yaitu mencegah dan menekan terjadinya berbagai tindak kejahatan di laut dan melalui Laut Nusantara. Tentu fase yang berikutnya adalah tantangan bagaimana kita bisa memanfaatkan laut teritorial kita, perairan kepulauan kita, lalu kemudian juga zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen kita. Ini yang menjadi tantangan terbesar karena seringkali nelayan-nelayan asing kerap memasuki wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia dan melakukan penangkapan ikan secara ilegal tanpa izin dari pemerintah Indonesia. Nah, ini yang masalah penegakan kemudian menjadi penting. Pemerintah semakin serius menangani kapal-kapal asing maupun lokal yang melakukan pencurian ikan di sejumlah wilayah perairan Nusantara dengan membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal atau yang dikenal dengan sebutan Satgas 115. Satgas 115 memfokuskan penegakan hukum di sejumlah titik rawan terjadinya illegal fishing, yaitu di perairan Aceh, Natuna, perairan Arafura, perairan Sulawesi, dan Maluku bagian utara.